Jangan lupa di subscribe ya lur. Jangan lupa di subscribe ya lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mewawancarai Pak Edi Jaya Musik ya. Jadi di sini di Kabupaten Berau ini Edi Jaya Musik itu sudah terkenal ya di Kabupaten Berau Dan hanya satu. ya. Jadi sudah berpengalaman ya, termasuk kalau saya pribadi sukses lah ya di bidang permusikan ya. Jadi sudah terbukti, sudah mendatangkan artis-artis terkenal ya. Setiap ada event yang ada di Berau itu sound systemnya, semua taruh, semua panggung itu Edi Jaya Musik yang menghandle. Oke, saya akan mewawancarai awal mulanya Pak Edi Jaya Musik merintis usahanya terkait dengan permusikan ya. Oke, yang pertama saya mau nanya, sebenarnya Edi Jaya Musik itu namanya, sebenarnya nama lengkapnya tuh siapa sih Pak? Nama lengkap saya sebenarnya Hadi Edi Haryanto, dan dikenal di sini ya Mas Edi atau Mas Dipo, dan tokonya alhamdulillah saya kasih nama Edi Jaya Musik dan Edi Jaya Elektronik. Oke, jadi sudah tahu semua ya nama aslinya, itu nama KTP-nya itu. Nama KTP saya itu. Nah, saya mau tanya Pak Edi, sudah berapa lama merintis usahanya, mulai dari nol sampai sekarang bertumbuh besar usahanya tuh, mulainya kapan? Saya mulai usaha sendiri di Berau ini dari awal tahun 2006 ya, awal. Nah, sebelumnya saya ikut orang selama 6 tahun. Ya, kurang lebih 6 tahun lah, tahun 2000 sampai 2006 awal itu, dan saya keluar dan mencoba untuk berusaha sendiri, mandiri sendiri, dan alhamdulillah ya seperti yang jenengan lihat, alhamdulillah seperti sekarang ini, seperti ini ya. Oke. Terus pertanyaan yang ketiga, mengapa memilih usaha bisnis ini yang berhubungan dengan sound system? Kenapa nggak milih bisnis yang lain? Awal mulanya kenapa harus bisnis ini? Nah, karena saya sendiri berpikirnya orang usaha itu kalau bisa sesuaikan dengan ilmunya kita sendiri dan kemampuan kita, ya itu tadi, kalau kita ilmunya di bidang elektronik atau musik, ya kita harus mulainya usaha dari situ. Jangan orang ilmunya musik kok belajarnya kok nyangkul, ya itu nggak pas. Seperti itu jawabannya. Oke, berikutnya alamatnya, biar orang tahu alamatnya di mana. Terus toko Edi Jaya Musik ini selain menyewakan atau merental, terus apa aja di sini? Di mana alamatnya? Terus apa aja yang dijual? Terus menerima jasa apa aja? Alamat saya, toko saya yang di Jalan Haji Isa 2 nomor 6
Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur. Nah, itu nama toko saya dan alamat saya. Alasan saya kenapa jualnya, bukan alasannya, ini jualannya. Saya jualan alat-alat musik seperti drum, gitar, kendang, sound system, alat-alat sound system. Dan toko saya yang satunya, yang toko Edi Jaya Elektronik itu menjual spare part elektronik dan menyervis alat-alat elektronik ya seperti TV, amplifier, power, mixer, dan alat-alat elektronik yang lainnya. Ya itu jadi tokonya yang satu itu Edi Jaya Elektronik, yang satu Edi Jaya Musik, tapi gandeng jadi satu. Jadi intinya yang toko Edi Jaya Elektronik itu spare part elektronik dan servis. Kalau yang toko Edi Jaya Musik itu jual alat-alat musik dan rental alat-alat musik seperti panggung, sound system, panggung rigging, genset, tenda, barikade, semuanya insya Allah ada. Seperti itu. Terus bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa, Pak? Selama ini buka itu dari hari Senin sampai hari Minggu kecuali hari Jumat. Nah, buka jam setengah 8 pagi, sore jam 5 tutup istirahat dan lanjut buka lagi jam 7 sampai jam 9 malam, sampai setengah 10 malam, jam 9 sampai setengah 10. Itu dan hari Jumat, setiap hari Jumat itu bukanya jam 1 habis Jumatan baru buka toko. Berarti setengah hari Jumat ya? Ya, terus setiap hari-hari besar Islam selalu tutup gitu. Oke Pak, berikutnya mulai usaha ini berapa modal Bapak pertama kalinya dulu? Lucu, ini yang penting, modal. Orang usaha itu yang penting modalnya pertama ilmu dan kemauan. Kalau punya ilmu, punya kemauan, buka sendiri lebih bagus daripada ikut orang ya. Tapi ya itu tadi, modal itu tidak harus uang. Yang penting pengalaman, ilmu. Uang itu bisa sambil jalan. Untuk perlu diketahui, usaha saya dulu modal uangnya itu cuma 7.500.000. Itu pun dimodali sama teman saya. Dan alhamdulillah saya bisa berhasil seperti sekarang. Teman saya pun sudah saya support. Jadi saya tidak akan lupa sama teman saya yang sudah membantu saya. Saya beli mobil juga saya belikan mobil, beli rumah juga saya belikan rumah. Begitu. Iya, jadi intinya modal itu yang penting kemauan, mau buka usahanya, mau mandiri, dan ilmu yang penting, ilmu. Nah, seperti itu, tidak harus uang, intinya seperti itu. Kira-kira Pak, ketika ada tanggapan itu nominalnya ketika panggung, sound system, sama kru-krunya itu maksimalnya berapa, minimalnya berapa kira-kira tanggapan itu? Kalau tanggapan atau sewa itu tergantung acara, tergantung event, tergantung acara. Kalau eventnya itu event kecil, ya kita standarkan honornya kecil. Tapi kalau event kita besar, untuk artis atau untuk event besar intinya, ya kita sesuaikan. Jadi honor itu tergantung event. Jadi saya tidak ngasih honor. Kalau event kecil kok honornya besar, honor event besar honor kecil tidak. Jadi sesuaikan dengan event. Jadi kalau event kecil saya ngasihnya juga kecil, kalau eventnya besar saya ngasihnya juga besar. Jadi, kalau ada orang tanggapan kawinan, artisnya artis lokal, sewa bandnya Bapak sama panggungnya, itu kira-kira untuk satu malam nominalnya berapa? Sementara ini paling mahal sound system, pemain orkes ya, penyanyi dan tenda sama panggung, acara untuk kawinan sekitar 15 juta. 15 juta. Itu sudah lengkap sama gensetnya sudah. Itu bukan organ, bukan ya? Bukan, dia orkes. Kalau organ paling tergantung sih. Kalau organ itu ada dua kategori, semi atau cuma elektron biasa. Kalau semi sekitar 7 juta. Tapi kalau cuma elektron biasa paling mahal sekitar 3 juta sampai 3,5 juta tergantung lokasi. Itu semua itu dalam kota atau sekitarnya. Kalau luar kota beda lagi. Itu udah sama genset? Sudah, genset tuan rumah tinggal menyiapkan minyak saja. Soal genset semua saya sudah bawa.
Oke Pak, Bapak masih ingat siapa saja yang membantu awal mulanya bisnis Bapak ini bisa berkembang, orang yang berperan yang membantu itu siapa saja Pak? Pasti kan ada orang yang membantu awalnya. Ya, terutama yang membantu saya dari nol ya istri saya. Itu terutama istri saya. Istri saya is the best. Ya, keduanya ya itu tadi yang ada teman saya dari Surabaya yang kebetulan waktu itu seorang kapten kapal. Dia sudah membantu saya, yaitu memodali saya. Saya punya ilmu, dia punya uang. Jadi dimodalinlah saya untuk buka usaha sendiri. Awalnya seperti itu. Dan awal itu waktu itu juga ada keluarga saya, ada adik-adik saya yang membantu. Sampai sekarang masih ada. Ada yang sudah keluar, ada yang masih ada sampai sekarang. Oke Pak, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Bapak untuk menarik perhatian konsumen? Nah, ini yang penting. Menarik konsumen itu pertama dari kita melayani orang. Jadi kita melayani orang itu jangan sampai mengecewakan pelanggan. Kita layani sebaik mungkin, mau beli mau enggak itu hak yang punya uang. Jadi kita layani sebaik mungkin, walaupun tidak beli nggak apa-apa, berarti tidak beli. Kalau kita layani baik-baik sekarang mungkin nggak beli, besok oh di sana layanannya bagus beli. Itu caranya seperti itu. Oke, siap. Terus selanjutnya apa yang Bapak lakukan agar pelanggan selalu merasa puas? Nah, pasti jaminan ya, jaminan dan garansi dan kualitas. Kualitas barang kalau kita ngomong bagus harus bagus, jangan sampai bohong. Itu konsumen bisa kapok kalau kita ngomong bagus ternyata barangnya jelek. Itu yang penting. Kalau kita sudah ngomong bagus harus bagus. Itu supaya pelanggan itu tidak kecewa dan puas. Walaupun mahal, tapi kalau puas pasti senang dan pasti akan kembali lagi untuk mencari alat yang lainnya. Seperti itu. Jadi kalau ada tanggapan, sewa subsidi sampean, nah orang itu harus merasa puas Pak ya? Betul, harus puas. Kalau tidak puas, kalau sama saya nggak usah dibayar. Ya, pokoknya kuncinya puas dan senang. Terus selama menekuni usaha Bapak, apa sih suka dan dukanya Pak selama ini Pak? Sukanya banyak. Kalau dapat job gede, dapat job artis, orang belanja banyak, jobnya banyak, terus dapat job gede dan tidak ada yang problem, tidak ada masalah dan tidak ada konsumen yang komplain, sangat bahagia, sangat senang. Dan dukanya yaitu tadi namanya kita ini menyewakan event yang barang yang berhubungan dengan setrum, ya pasti ada kerusakan, itu suka dukanya. Dan mati lampu. Ya mati lampu, kalau kita nggak bawa genset ya sedih, itu aja. Dan kadang-kadang perjalanan jauh, jalanan jelek itu sedih. Tapi begitu sudah sampai tempatnya, pasang alat, soundnya bunyi bagus, tidak ada halangan suatu apapun sampai selesai, alhamdulillah itu bahagia, senang tidak? Oke Pak, yang terakhir pertanyaannya Pak, apa harapan Bapak untuk saat ini kondisi pandemi biar tetap eksis terus, harapan Bapak seperti apa? Ya harapan saya sih, ya semoga pandemi ini cepat selesai, cepat hilang, supaya kita semuanya bisa kembali hidup normal, mencari rezeki yang normal lagi. Amin. Ya semuanya soalnya kena ini, bukan sini aja, itu seluruh dunia ini. Hiburan semuanya tidak ada hiburan, hampir setahun tidak ada hiburan, ini sedih sekali sebenarnya. Jadi mengharapkan servis Pak ya? Ya ini hanya mengharapkan servis dan jualan saja, jadi sound system untuk sementara yang artis tidak ada sama sekali, kalau job kecil masih ada lah. Jadi, ya mudah-mudahan ujian kita semua hanya di tahun ini aja, dan tahun-tahun berikutnya akan seperti kemarin lancar lagi mencari rezeki yang barokah, yang halal buat keluarga kita semua. Oke, amin. Oke Pak, sekian wawancara saya sama Pak Edi Musik. Yap. Ya, harapannya ada yang dipetik ilmu ya ketika untuk merintis usaha itu pasti ada suka dan dukanya. Betul. Jadi harapannya video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi yang mau merintis usaha-usaha ya. Oke, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.